Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami SKPL Farmasi Map. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Sindri Idul Fitri, yang kedua Reza Maulana, yang ketiga T. Ikhwanul Akbar ya, dan yang keempat Rozatun Nisa. Website ini sudah terhubung dengan Google Map sehingga pengguna dengan mudah dapat menemukan apotek yang dicari. Ada 3 peran dalam website ini. Yang pertama ialah super admin. Super admin ini adalah yang mengelola keseluruhan website. Yang kedua, admin apotek. Admin apotek ini yang bisa mengakses dan mengelola data apotek yang telah didaftarkan oleh super admin. Dan yang ketiga ini adalah user. User ini bisa mencari obat, membaca penjelasan obat tersebut, dan mencari lokasi apotek mana saja yang menyediakan obat tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari proyek kami, yaitu Farmasi Maps. Oke. Untuk Farmasi Maps sendiri, dia merupakan suatu website sistem informasi yang mana dia menyediakan layanan untuk memberikan lokasi-lokasi farmasi yang menyediakan obat tertentu. Jadi saat si pengguna atau masyarakat ini dia menggunakan Farmasi Maps, dia akan mencari nama obat, dan kita akan menyediakan lokasi-lokasi farmasi yang menyediakan obat tersebut menggunakan layanan Farmasi Maps juga ya. Yang sekarang untuk di kawasan Banda Aceh. Baik. Kemudian untuk Farmasi Map ini dia memiliki super admin. Ya, super admin ini adalah yang mengelola semua data di dalam website Farmasi Map ini. Lalu admin farmasi. Nah, admin farmasi ini dia yang mengelola data farmasi dia. Dia akan meregistrasi farmasinya dan dimasukkan ke dalam data Farmasi Maps ini, website ini. Jadi dia sebagai pengguna juga di sini ya. Dia mendaftarkan toko farmasi dia agar tampil saat dicari oleh masyarakat nantinya. Yang terakhir adalah masyarakat, dia menggunakan layanan ini ya. Dia mengetikkan nama obat, search, dan akan ditampilkan lokasi Farmasi Maps, lokasi farmasinya. Nah, saat kita klik farmasi tersebut, lokasinya, dia akan menampilkan detail dari farmasi tersebut dan obat-obat apa saja yang tersedia beserta deskripsinya ya. Lalu bisa juga nanti dialihkan ke dalam menggunakan smartphone. Kita bisa menggunakan layanan Google Maps, kemudian bisa langsung diarahkan ke tempat lokasi-lokasi tersebut menggunakan Google Maps. Oke. Baik, kemudian untuk target audience. Nah, target audience dari Farmasi Maps sendiri di sini kami ada 3. Pertama adalah pengembang. Jadi seorang pengembang di sini dapat menggunakan dokumen ini untuk menjadi acuan dalam mengembangkan sistem baru. Jadi untuk seorang pengembang, Farmasi Maps ini dapat digunakan untuk menjadi patokan untuk pengembangan sistem yang lebih baru yang berkonsep pada Farmasi Maps ini. Kemudian ada customer, pengguna, jadi dapat membantu kinerja dari instansi yang terkait dengan Farmasi Maps ini. Kemudian dapat membantu skripsi mahasiswa juga misalkan ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk kemudian yang ketiga itu adalah tester. Nah, untuk tester dia dapat membantu dalam proses jalankan website ini. Jadi saat suatu project website berhasil dibangun, kita melakukan suatu tester, suatu penguji yang menguji dari kinerja website ini ya. Tester adalah target audiens kami yang ketiga. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Rozatun Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatun Nisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai SKPL ini. Selanjutnya adalah karakteristik dan klarifikasi pengguna. Nah, untuk kategori pengguna itu ada 3, yaitu super admin, lalu admin, dan juga pengguna. Nah, untuk super admin, hal aksesnya itu ada 11. Yang pertama yaitu SKPL PM01, lalu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, dan juga SKPL PM17. Nah, sedangkan untuk si admin itu bisa mengakses 6.
yaitu SKPL PM01, yaitu yang kita tahu bahwa itu login, lalu SKPL PM03, 09, 10, 14 dan juga 17. Nah, yang sama di sini adalah super admin dan admin itu mempunyai login, yaitu SKPL PM01 dan juga logout SKPL PM17. Selanjutnya yaitu untuk pengguna itu ada 3 aksesnya, yaitu SKPL PM14, SKPL PM15 dan juga 16. Nah, selanjutnya untuk lingkungan operasi aplikasi farmasi Maps ini adalah yang pertama ada klien, lalu sistem operasi, internet, web server, lalu untuk server ada sistem operasi, DBMS, MySQL, servernya adalah XAMPP dan web server. Nah, selanjutnya itu untuk batasan desain dan implementasinya untuk aplikasi farmasi Maps ini adalah yang pertama, user hanya dapat mencari lokasi apotik serta daftar obat yang tersedia di apotik tersebut. Nah, yang dapat menambahkan dan menginput data lokasi apotik farmasi itu hanya admin. Lalu juga yang dapat menambah dan menghapus data apotek farmasi tersebut juga hanya admin. Nah, selanjutnya untuk dokumentasi bagi pengguna, di mana dokumennya ini berbentuk menu help. Pada web farmasi Map ini disediakan fitur menu help, di mana para pengguna dapat mengakses menu tersebut jika memang nanti mengalami kesulitan dalam penggunaan website tersebut. Nah, untuk kebutuhan antarmuka eksternal bisa kita lihat halaman utama yaitu Explore. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bahwa Banda Aceh Farmasi Maps ya, ini tampilan awalnya. Lalu ada halaman farmasi di mana di sini terdiri dari apotik-apotik, nama-nama apotik. Lalu selanjutnya untuk halaman obat juga terdiri dari nama-nama obat. Lalu untuk halaman data obat itu di sini mengandung ya adanya pengertian, lalu cara kerja dari obat tersebut, efek samping, pemakaian obat dan lain sebagainya. Lalu ada halaman profil farmasi. Di sini adalah profil dari apotek tersebut yang mana telah diisi oleh admin sebelumnya. Lalu ada halaman pencarian obat. Lalu selanjutnya ada halaman pencarian farmasi seperti ini tampilannya. Lalu ada halaman tambah admin farmasi, di mana di sini kita bisa membuat akun farmasi yang mana hanya admin yang bisa mengakses. Lalu ada halaman tambah farmasi, di mana kita bisa menambah farmasi ya. Di sini juga admin yang bisa mengakses. Lalu ada halaman tabel farmasi, tabel obat dan juga halaman tabel user. Nah, nanti akan dijelaskan lagi pada demo aplikasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari Rozatun Nisa. Kita memasuki ke fitur dari sistem farmasi Maps. Oke, di sini ada UML-nya tersedia. UML pertama adalah use case diagram. Nah, di sini terdapat 3 aktor. Dalamnya adalah admin farmasi tadi, ada super admin juga, kemudian ada pengunjung yaitu masyarakat. Nah, untuk admin farmasi dan super admin dia mengharuskan untuk login ya. Untuk login, jadi mereka berdua untuk menggunakan kapasitasnya harus login terlebih dahulu ke dalam farmasi Maps. Oke, kemudian untuk admin farmasi setelah dia login dia bisa menginput data farmasi, kemudian mendaftar akun farmasi, melihat data obat, cari lokasi farmasi dengan obat tertentu. Oke, dan melihat data farmasi ya. Kemudian untuk super admin, nah untuk super admin sendiri dia bisa menggunakan semua fasilitas di sini. Dia bisa melihat data obat, data farmasi, mengunjungi data farmasi, kemudian juga untuk mengelola data farmasi tersebut. Oke, dan kemudian selanjutnya masuk ke activity diagram. Nah, ini untuk login, activity diagram untuk login. Pertama di sini ada untuk baik itu untuk admin ya, baik super admin maupun admin farmasi. Dia melakukan login terlebih dahulu, kemudian dia menginput username dan password, dan username dan passwordnya akan dicek di sini apakah ada di dalam database. Kemudian setelah berhasil dia akan dijalankan ke
tahap selanjutnya yaitu pengecekan dia level apa. Ya, di sini kami menjadikan dia ada level admin, ada yang level super admin, level 1 dan level 2 ya. Jika dia level 1 dia akan dialihkan ke halaman admin farmasi. Kemudian kalau jika dia level 2 dia akan dialihkan ke admin super ya, super admin. Nah, kemudian berakhir. Dan untuk mendaftar farmasi itu langsung saja seperti biasa masuk ke buka form registrasi, kemudian isi data lengkap. Ini dibagi admin farmasi ya. Kemudian masuk ke autentikasi, validasi dan persyaratannya. Oke, kemudian masuk lagi ke input data farmasi. Untuk input data farmasi itu di sini aktornya adalah admin farmasi. Kemudian dia menginput data farmasi, kemudian di pending ke dalam tabel pending sistemnya. Nah, sistem mengirimkannya ke dalam ke super admin. Nah, super admin yang menyetujui data yang diinputkan tadi. Jadi tidak langsung masuk ke dalam tabel kami. Jadi di pending dulu, kemudian diberikan aksesnya oleh super admin. Sudah di ACC, di approve, baru lanjut ke simpan ke database. Kemudian setelah datanya disetujui dia selesai ya. Baik. Kemudian untuk search obat. Nah, untuk search obat di sini dia mencari nama obat sebagai pengunjung di sini aktornya ya. Kemudian dia autentifikasi obat itu adakah di dalam database. Jika ada, dia akan menampilkan lokasinya. Jika tidak, dia tidak menampilkan apa-apa. Oke. Kemudian di sini ada pengelolaan data farmasi. Nah, untuk pengelolaan data farmasi di sini aktornya adalah super admin. Saya akan login dulu, masuk dashboard sebagai super admin. Kemudian dia akan mengambil data farmasi dari database, kemudian ditampilkan data farmasinya. Oke, setelah ditampilkan dia bisa menambah, mengedit dan menghapus data di dalam tabel farmasi tersebut. Kemudian setelah itu dia akan mengautentifikasi, dikirimkan ke sistem diautentifikasi tambah dan edit tersebut, pengelolaan tersebut. Jika iya, dia akan lanjut ke berhasil menambah dan mengedit ya. Dan berakhir, jika tidak, dia akan kembali lagi ke tahap yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ikhwan Akbar. Saya akan menjelaskan dan mendemokan aplikasi Farmasimap ini. Baik, pertama saat kita buka Farmasimap, kita akan dialihkan ke halaman Explore. Halaman Explore itu adalah halaman yang menampilkan map Banda Aceh dan memiliki mark atau tanda lokasi farmasi. Dan di bagian ini sendiri, di sampingnya ada navigator yang memiliki beberapa ikon. Yang pertama ikon logo, kedua explore, farmasi, medicine, dan tombol login. Ini untuk admin yang sudah memiliki akunnya. Baik, saya akan menjelaskan pertama dari halaman explore. Di halaman ini sudah diberi mark, yang artinya mark ini adalah lokasi farmasi. Jika kita mengklik mark ini, dia akan muncul slide seperti ini dan akan menampilkan nama, foto, dan alamatnya. Kita juga bisa mengklik pada bagian ini yang akan mengalihkan kita kepada Google Map seperti ini. Ya, selanjutnya adalah halaman farmasi. Halaman farmasi ini menampilkan farmasi yang sudah terdaftar di website Farmasimap ini dan akan diurutkan menurut daerahnya dari Kuta Alam, Kuta Raja, Syah Kuala, Baitur Rahman, Jaya Baru, dan sampai ke Merasa. Di halaman ini juga ada fitur search, yang mana jika kita mengetik contoh kimia, maka dia akan menampilkan apotek yang memiliki nama sama dengan yang kita search tadi, yaitu kimia. Dan bagian ini, jika kita mengklik pada fotonya, kita akan dialihkan ke farmasi profile. Di farmasi profile ini akan menampilkan foto, map, dan informasi lainnya seperti owner, alamat, nomor HP, jam bukanya, dan juga obat yang dijual pada farmasi ini. Nah, pada bagian ini juga sama seperti bagian explore. Dia akan mengarahkan kita ke Google Map. Baik, selanjutnya pada slide medicine. Slide ini akan menampilkan nama-nama obat dari A sampai Z. Dan juga memiliki fitur search, yang mana jika kita mengetik seperti ini, maka akan menampilkan
hasil pencarian dari yang kita ketik tadi, amoxicillin, paracetamol, salbutamol. Dan sama halnya dengan halaman farmasi, jika diklik ini akan menampilkan halaman informasi tentang obat, baik dari harga, pengertian, cara kerja, efek samping, pemakaian obat, dosis, interaksi. Dan bagian ini juga ada menampilkan farmasi mana saja yang menjual obat tersebut. Dan di bagian ini, bagian paling bawah adalah tombol login. Tombol login ini fungsi untuk admin farmasi atau super admin untuk masuk ke halamannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kita di sini kita mendemonstrasikan registrasi untuk akun farmasi. Ya, registrasi admin ya. Di sini admin farmasi. Untuk ID kita bisa kasih, misalkan dia tetap level 1, kemudian emailnya kita buat member ya, member@gmail.com, passwordnya 12345. Kemudian personal information di sini kita kasih full name, kasih nama saya Reza, phone number, phone number, kemudian addressnya Belang Bintang, kita agree, kita create account. Nah, ini kita login, kemudian kita masukkan tadi member email.com, yang passwordnya 12345, kita login. Baik, di sini sudah setelah login kita akan ditampilkan ke halaman profil admin ya, untuk admin farmasi ya. Ini profil kita, lalu di sini ada menu untuk menambah farmasi. Ini kita untuk registrasi farmasi kita dulu ya. Misalkan admin farmasi, ownernya saya, opening hours-nya saya 12 jam misalkan, phone number, choose file. Nah, ini fotonya, ingin mana kita upload. Sekarang saya isi foto movie nih misalkan. Oke. Ini kasih CTM lah ya guys. Dan addressnya kayak ini. Caranya adalah kita membuka Google Maps ya, misalkan ini. Nah, kemudian kita search apotek yang di Darussalam misalkan. Darussalam. Ini apa nih? Apotek Darussalam. Ini apotek Darussalam, kita klik bagikan. Sini adalah sematkan peta. Kita salin iframe-nya ya, dari TTPS nih sampai ke tanda string satunya lagi. Ini di sini oke. Nah, ini tak perlu juga dan loadernya. Enggak ya. Sini coba dulu. Oke. Oh. Copy. Langsung ke register, ini kita masukkan. Oke, ya, oke. Ya, beri oke, kita create account. Oh, ada yang kasih siapa? Oh, ini belum ke select. Meraksa lah. Break. Oke, di sini saya sudah mempunyai satu akun yang sudah saya buat. Di sini ada akun untuk admin level 2 ya. Oke, untuk admin level 2 kita maksudnya ini adalah untuk admin super admin. Nah, passwordnya 123, klik login. Oke, nah sekarang sudah muncul ke halaman admin farmasi. Ini di atas saja ya, saya taruh atau di sini. Oke, sini sudah tampil di halaman admin farmasi yang super admin maksudnya. Ini dia sudah masuk ke halaman super admin. Ini tampilan utamanya itu adalah data dari admin yang ada pada tabel admin ya sini. Oke. Ini semua alamat, password. Nah, passwordnya di MD5 kan sini. Kita coba klik delete dulu satu. Oke, udah delete. Jadi saat klik delete dia menampilkan
feedback ya, pakai menghapus atau enggak. Ini salah satu dari bagian security. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini untuk data farmasi yang ada di super admin. Nah, data farmasi yang sudah dimasukkan yang akan tampil di halaman si pengunjung nantinya. Baik. Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk tabel medis, tabel obat maksudnya. Di sini ada obat, ada misalkan obat A ini harganya 4.500 nih, antangin namanya ya, pengertiannya. Kemudian ada nanti ada cara kerjanya, ada efek samping, ini sudah diisi semua sebelumnya. Nah, ini juga bisa di delete, hapus dan edit ya, jangan di delete sih. Oke. Ini sudah ada semua, kemudian next. Nah, di sini kita untuk create account. Nah, jadi kita bisa membuat akun untuk admin farmasi juga di sini. Cara nggak usah dilanjutkan. Oke, langsung. Nah, di sini untuk meregistrasi farmasi seperti yang ada pada admin farmasi ya. Jadi super admin bisa melakukannya juga. Kira-kira seperti itu ya untuk semua gunanya. Oke, kita keluar lagi. Sudah selesai. Oke, kita sudah ditampilkan ke halaman dashboard kembali ya. Sini. Oke, nah untuk menampilkan ini kita perlu koneksi internet ya, jangan lupa. Oke, sekian presentasi dari demo dari project kami. Mohon maaf. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.